Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta satwa. Mereka berkumpul. Sebagian ada di atas pohon. Terlihat seperti monyet pada umumnya. Sepertinya mereka adalah hewan yang bersahabat. Buktinya beberapa hewan merasa aman ketika ada di dekatnya. Lalu tiba-tiba macan tutul datang, mengusik para babun. Beberapa berhasil diburu jadi makanan macan tutul. Macan tutul sendiri merupakan musuh alami yang dihindari oleh babun. Kucing besar ini bisa menyerang di darat maupun di atas pohon. Yah, macan tutul punya kemampuan hebat ketika ada di atas pohon. Singa juga tidak mau ketinggalan. Mereka melakukan serangan, mengejar babun dan menangkap yang ada di daratan. Biasanya, singa enggan memburu babun yang ada di atas pohon. Mereka memilih menunggu babun turun dari atas pohon, sehingga lebih gampang ditangkap. Pemangsa lain juga tidak mau ketinggalan. Mereka mendekati wilayah babun, memburunya, menangkapnya, memangsanya, menyebabkan para babun merasa terancam. Bahkan, sekelas warthog yang biasanya jadi herbivora, ternyata juga ikut-ikutan menyerang babun dan memakainya dalam kondisi hidup-hidup. Tentu saja hal itu menyebabkan para babun merasa tertekan karena kondisi yang membahayakan. Sebenarnya, babun sendiri bukan hewan yang lemah. Hewan berukuran sedang ini punya kecepatan, lihai di atas pohon, punya taring panjang, dan pasukannya banyak. Menyebabkan mereka bisa melakukan serangan secara keroyokan. Ketika merasa terancam, babun bisa saja mengeluarkan sifat aslinya. Mereka yang awalnya terlihat seperti hewan kalem dan bersahabat, bisa tiba-tiba berubah jadi sosok yang mengerikan. Macan tutul jadi salah satu penyebab yang membuat para babun harus menunjukkan sisi gelapnya. Macan tutul bisa dianggap sebagai pemangsa utama bagi para babun. Berkali-kali macan tutul memburu, merebut wilayah kekuasaan babun, mengusik ketenangan babun, dan mereka jadi sosok yang selalu menimbulkan kepanikan bagi para babun. Dengan kondisi seperti itu, para babun tidak bisa berdiam diri. Mereka bakal jadi target yang selalu diincar oleh macan tutul. Mau tidak mau, babun harus melawan balik. Tapi mereka sadar, jika melawan sendirian, kesempatan menangnya hanya beberapa persen saja. Mengingat kemampuan macan tutul ada di atas babun. Untungnya mereka sadar bahwa macan tutul adalah hewan soliter. Dan dengan banyaknya pasukan yang ada, babun bisa melawan. Ada beberapa momen yang menunjukkan babun berhasil menyerang, mengejar, dan bahkan mengusir macan tutul yang coba mengusiknya. Tentu saja, hal itu membuat macan tutul sangat terkejut. Ternyata mereka jadi sosok yang berbeda ketika bersama. Cheetah juga merasakan efek dari perubahan para babun. Awalnya, Cheetah tidak punya masalah serius dengan pasukan babun. Cheetah tidak memburu babun, dan babun juga enggan mengusik Cheetah. Tapi ketika babun sedang marah, mereka akan menganggap Cheetah sebagai ancaman. Ketika Cheetah memasuki wilayah kekuasaan babun, maka pasukan babun akan melakukan tekanan supaya Cheetah itu pergi. Jika ancaman tidak digubris, mereka akan melakukan serangan. Dan beberapa kali Cheetah terpaksa kabur ketakutan ketika para babun melakukan pengejaran. Singa, hyena, anjing liar Afrika, dan bahkan buaya. Mereka yang kadang memburu babun ketika ada kesempatan juga harus merasakan kemarahan para babun. 1 lawan 1, babun bisa menyebabkan singa mundur. Seekor babun menyebabkan pasukan anjing liar kocar-kacir. Hyena juga kabur ketika babun menyerang. Dan buaya yang coba memburu babun kecil harus merasakan serangan dari babun dewasa. Mungkin sebagian dari kalian akan berpikir bahwa keberanian para babun dikarenakan kondisi yang mengancam. Mereka harus melakukan perlawanan demi bertahan hidup. Tidak salah juga, tapi mari kita bahas bukti lain yang menunjukkan sifat asli dari babun yang sangat mengerikan. Seekor impala kecil baru saja bisa berjalan setelah terlahir ke dunia. Sang induk bahagia karena buah hatinya terlahir dengan selamat dan kondisinya sehat. Dan seekor babun mematahkan kebahagiaan induk impala dengan serangan yang tidak terduga. Sebagai taman informasi, babun adalah omnivora. Makanan utamanya buah-buahan,
dan berbagai hasil dari tanaman yang ada di sekitarnya. Tapi dalam kondisi tertentu, mereka bisa saja jadi pemangsa. Targetnya adalah hewan kecil, dan dengan kemampuan berburu yang pas-pasan, babun melakukan perburuan dengan brutal dan mengerikan. Beberapa kali, babun memburu bayi impala. Tanpa ampun, babun memakannya dalam kondisi masih hidup. Induk impala tidak berdiam diri melihat buatinya diserang. Mereka juga coba melawan, tapi sayangnya perlindungan induk impala tidak berdaya sama sekali. Hal serupa juga terjadi kepada gazelle dan beberapa hewan lainnya. Mereka yang masih kecil dan tidak berdaya bisa saja jadi mangsa babun. Mungkin perburuan hewan pemangsa bukan sesuatu yang aneh, karena itu adalah sesuatu yang natural. Tapi perburuan babun yang bengis dengan mangsa berupa bayi hewan adalah cerita tersendiri. Perlakuan buruk dari babun terhadap bayi hewan bukan hanya ketika mengejar hewan yang sering dijadikan mangsa. Bahkan bayi singa dan bayi macan tutul juga pernah diculik oleh babun. Entah karena balas dendam atau mereka memang punya ketertarikan tersendiri kepada hewan kecil. Bahkan beberapa babun bisa saja menculik bayi dari babun lainnya. Sebenarnya, apa alasan yang menyebabkan babun melakukan penculikan bayi? Ada yang berpendapat bahwa babun memang tertarik dengan bayi hewan. Ada pula yang berpendapat bahwa mereka mencari pengganti dari anaknya yang mati. Dan ada pula yang sekedar menjadikannya sebagai makanan. Susah diterima, tapi nyatanya beberapa babun bisa saja jadi kanibal yang memakan babun kecil. Bisa kalian bayangkan? Melihat babun memakan mangsa kecil dalam kondisi hidup-hidup saja sudah mengerikan. Apalagi ketika babun memakan bayi babun yang masih kecil. Itu adalah sesuatu yang susah diungkapkan dengan kata-kata. Dan jangan lupakan perawatan aneh yang dilakukan oleh babun dewasa. Induk babun bisa jadi hewan paling protektif ketika melindungi bayinya. Tapi tak jarang jadi induk yang paling buruk dengan perlakuannya. Beberapa babun menenteng bayinya yang sudah mati dan bahkan jadi mumi. Entah karena mereka tidak menyadari bahwa anaknya sudah mati, atau karena mereka memang punya keyakinan berbeda dengan kondisi bayinya. Sifat asli babun bahkan beberapa kali ditampilkan kepada manusia secara langsung. Mereka adalah monyet, dan seperti yang kita tahu, sebagian monyet hidup di sekitar manusia. Mereka jaga jarak dengan manusia, tapi tidak terlalu takut dengan manusia. Beberapa kali, babun melakukan serangan kepada manusia. Mereka memasuki rumah, merusak, mencuri, menyebabkan kepanikan, melakukan serangan langsung, dan berbagai masalah yang disebabkan oleh babun. Primata ini kadang dianggap sebagai hama yang mengusik manusia, apalagi ketika populasinya terlalu banyak, menyebabkan kehidupan manusia terusik karena kelakuan mereka yang membahayakan. Babun ada di level berbeda sebagai monyet. Mereka punya kemampuan lebih, dan bisa dibilang babun jadi salah satu monyet yang paling tangguh. Di balik diamnya yang kadang dikira bersahabat dan tidak berbahaya, babun menyimpan sisi lain yang gelap. Mereka bisa berubah jadi sosok yang paling berbahaya bagi semua yang ada di sekitarnya. Bukan hanya bagi para pemangsanya, bahkan bagi hewan kecil dan bahkan bagi babun kecil. Babun adalah sosok yang harus diwaspadai, bukan hanya bagi hewan lainnya, tapi bahkan bagi manusia di sekitarnya.